Iya, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Alhamdulillah, baik anak-anak, kita berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran alat mesin budaya pertanian. Bapak lihat Bapak hadir semua nih ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin membuat suatu budaya positif di dalam kelas kita. Pasti kalian bertanya-tanya tuh kan, apakah budaya positif itu? Nah, oke. Bapak akan tampilkan slide-nya. Jadi sedikit Bapak jelaskan untuk kalian. Oke, budaya positif antara Bapak sama kalian ya. Nah, apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau kepada kalian murid. Nah, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi, murni budaya positif itu keluar dari nilai yang ada pada diri kalian. Nah, berikutnya, budaya positif dilaksanakan untuk upaya menumbuhkan self disiplin. Nah, apakah itu self disiplin peserta didik? Disiplin pada diri sendiri yang timbul pada diri sendiri dengan cara menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tidak ada tekanan dari lain, dari luarnya tidak ada tekanan. Murni motivasi itu timbul dari diri kalian sendiri. Ya. Nah, bagaimana Pak budaya positif akan kita lakukan Pak dalam kelas? Nah, ini dia. Ya, nah ya. Budaya positif yang akan kita lakukan, kita contohnya membuat keyakinan ke kelas. Jadi apa-apa yang saya yakinkan di dalam kelas yang boleh dan yang tidak, itu murni keluar dari dalam diri kalian semua. Nanti kita sepakatin bersama sehingga menjadi tolak ukur untuk kita yang akan ke depannya. Paham ya, nah ya? Nah, nanti di sini kita dalam membuat keyakinan kelas, Bapak membuat suatu kolaborasi antara kalian. Jadi kalian bebas mengeluarkan pendapat, bebas nanti mengeluarkan apa isi yang diinginkan di hati kalian supaya suasana pembelajaran lebih gembira, lebih menyenangkan, lebih kritis, lebih motivasi kalian untuk lebih maju dan mewujudkan merdeka belajar. Tentunya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, nah, Bapak nanti akan bagikan 3 kelompok atau kalian bagi aja sendiri 3 kelompok sesuai dengan keyakinan kalian, sesuai dengan keinginan kalian, tak masalah. Karena Bapak paham kalian sudah dewasa, kan gitu ya. Dan bisa bagikan kelompoknya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti Bapak akan bagikan juga kartonnya sebagai tempelan kalian di depan dan Bapak bagikan plastiknya. Ya, nah ya. Nanti ditulis di sini. Nah, apa yang inginkan dalam keyakinan kelas di dalam hati kalian? Ditulis, selesaikan. Selesai ditulis nanti semuanya. Baru nanti kita tempel bersama-sama. Setelah kita tempel bersama-sama, silakan nanti perwakilan kelompoknya membacakan ya hasil dari kolaborasi kalian antara kelompok. Nanti bacakan, ternyata sudah setuju nanti semuanya keyakinan kelasnya, baru kita tanda tangan bersama. Dan ini nanti menjadi acuan ke depannya. Bisa? Oke, ayo silakan bagi kelompoknya. Oke. Ya, kelompoknya.
sebelah sini. Apanya? Sini. Duduk sebelah sini. Nah, ini kelompok oke. Nah, berikutnya Bapak bagikan tugas saya. Itu warna pink, kita kasih warna blue. Silakan untuk diskusikan kesepakatan keyakinan dan lengkap. Ini pilihannya warna nanti kalau kurang boleh minta lagi. Atau kita mau warnanya saling bergantian, boleh? Biar kelihatan ramai idenya. Boleh ya? Jadi nggak mesti satu warna gitu ya. Boleh. Ini itu meja sudah ya. Ya. Jadi semuanya rapi belum? Oh ini ya. Nah, jadi di kertas ini stiker naskah sticknya silakan tuangkan keyakinan kalian. Satu kertas boleh satu keyakinan. Nanti kita tempel bersama-sama. Ya, silakan mulai diskusinya.
dari diskusinya, keyakinan kelasnya, masing-masing kelompok tempelkan di wadah yang sudah disediakan di masing-masing kelompok. Silakan. Silakan masing-masing bawa hasil keyakinannya masing-masing. Silakan tempel. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, semuanya boleh. Tempel terus di masing-masing tempat ya. Kelompok 1 ujung berarti ya. Apa kalian kalau kalian lagi pakai yang kanunya, yang sebelahnya yang kosong bisa itu sebagai benteng. Oke, alhamdulillah. Nah, kita sudah ketemu untuk keyakinan kelas masing-masing kelompok. Nah, jadi Bapak kepingin nih satu kelompok satu orang lah mewakili untuk membaca hasil kolaborasi hasil keyakinan kelas kalian. Ya, untuk kelompok ya kelompok pertama, ya kelompok 1 dulu lah. Biar dulu. Yuk, silakan kelompok 1. Siapa membacakan? Ayo, silakan Kak, bacakan Kak. Ya. Nah, ya kita dengarkan ya teman-teman ya. Ya anak bapak ya dengarkan hasil diskusi untuk keyakinan kelas dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin Membacakan. Nah, membacakan diskusi kami tentang keyakinan kelas. 1. Bertakwa dan berakhlak mulia. 2. Datang ke sekolah tepat waktu jam 7.15. 3. Memulai pelajaran dengan berdoa dan mengakhiri dengan berdoa. 4. Menerapkan kedisiplinan. 5. Jujur dan dapat dipercaya. 6. Menjaga kebersihan kelas. 7. Saling menghargai antara warga kelas. oke, luar biasa hasil diskusinya, benar kan? Ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Satu. Nah, itulah hasil dari keyakinan dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas untuk kelompok 1. Silakan hasil diskusinya. Ya, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2, coba silakan bacakan. Ya. Kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Keyakinan kelas. Datang sekolah tepat waktu. Menjunjung tinggi solidaritas. Menjaga kerapian dan berpakaian. Mengutamakan kesehatan bersama. Tidak mencontek dalam kegiatan ulangan dan ujian. Menghargai pendapat sesama teman. Apabila berjanji akan selalu menepati. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali untuk kelompok 2. Kita membacakan keyakinannya. Sekarang kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil keyakinan kelas. 1. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Memperhatikan penjelasan guru. Masuk dan keluar kelas sesuai jam. Menggunakan dan merawat fasilitas dengan baik. Tidak memprovokasi perbuatan anarkis.
Mengikuti sholat berjamaah sesuai jadwal, menjauhi rokok, HP, dan senjata tajam. Berbicara sopan dan santun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Nah, pada akhirnya semua kelompok telah membuat keyakinan kelasnya sebagai acuan. Nah, dari semua yang Bapak dengar dan teman-teman juga ya kan, dengar dan lihat keyakinan kelas semuanya sangat bagus. Ya, jadi ini bisa kita buat sebagai keyakinan kelas kita secara permanen, kan gitu ya, sebagai acuan kita untuk ke depan. Gimana? Ada yang ingin instruksi lagi atau sudah setujui semua keyakinan kelas kita? Yakin? Yakin. Benar? Benar. Ingat ya nak, keyakinan ini dibuat oleh kita sendiri secara pribadi, tidak ada paksaan, sehingga kita juga lebih leluasa untuk apa nak? Untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada paksaan, ya kan? Oke, untuk tahap terakhirnya mari kita tanda tanganin keyakinan kelompok kita. Ayo silakan tanda tangan masing-masing kelompok tanda tangan di kertas yang sudah sediakan Bapak. Semuanya silakan maju bergantian kita tanda tangan silakan. Nah, ya silakan. Yang bawahnya itu bisa ke sebelah kiri. Silakan. Sama, nanti kan kita tanda bersama. Oke, kita pilih warna kertas warna pink ya semuanya. Oke, silakan tanda tangan di kertas warna pink. Silakan. Nah, nanti kita tempelkan. Ya. Silakan tanda tangan kita ambil semuanya kita tempel. Ya. Kesana ke sebelah pink. Ya, tempel silakan. Tempel ke sebelah. Ya, kita tambah. Tidak boleh Bapak buka. Ada tangan apa yang dia? Oke, semua sudah tanda tangan? Oke, luar biasa. Aku sudah untuk kita semua. Iya, ini yang sudah kita sudah kita buat. Oke, lebih bersemangat lagi untuk ke depannya. Oke, SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesehatan serta rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir pada kegiatan destinasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam marilah kita sanjung sajikan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu dan pengetahuan seperti sekarang.
yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakilinya, yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan jurusan di alat mesin pertanian, yang saya hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah bersedia hadir dalam kesempatan hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mendemonstrasikan atau mempresentasikan pemahaman dan pengalaman kita dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah salah satu tugas saya. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita lebih rileks, jadi saya berdiri saja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata atau pertanyaan pemantik. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Atau yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Bapak Ibu, hukum dapatkah mendisiplinkan anak? Ya. Silakan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, Pak Sudi. Apa? Ya, menurut Pak Sudi adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang lain? Ada Bapak Ibu? Oke, kita setuju untuk saat ini sama Pak Sudi ya. Nah, pada dasarnya hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Kenapa saya bilang? Efek dari hukuman itu bisa membuat anak menjadi dongkol, pendendam, dan menjadi pengaruh di sekolah. Jadi seharusnya di sini bukan hukuman yang kita terapkan, namun budaya positif. Salah satunya ya itu adalah motivasi intrinsik. Nah, artinya apa? Kita coba menggali ya Bapak Ibu, menggali dari peserta didik. Nah, mencari bagaimana sumber kesalahannya. Nah, seperti itu baru ya kita pecahkan bersama sehingga tidak lagi menjadi hukuman. Nah, memang benar pada suatu saat hukuman itu bisa memberikan efek jerah, tapi dalam jangka pendek. Sementara ini di dunia pendidikan kita seharusnya dalam jangka yang panjang. Jadi di sini akan saya jelaskan. Nah, inilah dia. Oke, yang berikutnya. Nah, ini adalah teori kepalan tangan, Bapak Ibu. Nih, ada siswa A dan siswa B. Nah, sobeklah misalnya secaki kertas, suruhlah siswa A menggenggam kertas tersebut, dan siswa B mencoba membuka genggaman kertas tersebut. Nah, apapun caranya, terserah. Sekuat tenaga siswa A pasti mempertahankannya. Nah, siswa B bisa melakukan apa saja, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah siswa A akan membukanya? Belum tentu. Ya, itulah dia tadi hukuman. Belum tentu siswa mau membuka kepalan tangannya walaupun dipengaruhi oleh peserta didik yang lain. Artinya apa? Kita memiliki teori kontrol. Kan itu peserta didik memiliki teori kontrol. Kontrolnya adalah penguasaan. Kapan dia membuka kepala tangannya itu kapan dia inginkan, walaupun ya terjadi di situ bujukan, rayuan ataupun bahkan sekalipun pemaksaan. Nah, jadi kita di sinilah paradigma inilah yang akan yang saya sampaikan. Bagaimana nanti caranya membuka kepala tangan itu yang kita ibaratkan di siswa atau hatinya supaya lebih terbuka. Nah, berikutnya adalah paradigma teori kontrol. Nah, ternyata Bapak Ibu selama ini ya ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Kita ilusi bisa mengontrol murid kita dalam kelas. Yang bisa seharusnya kita lakukan adalah menuntun. Nah, itu pun kalau mereka sudah terbuka, memiliki motivasi untuk berubah
terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu ilusi. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi bahwa kalau kita seorang guru bisa memaksa murid. Nah, oke, berikutnya Bapak, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Nah, stimulus respon. Nah, di sini ada perbandingannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang dikontrol? Pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpendapat sama dengan kita. Nah, seharusnya di teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi berubah. Jangan memaksakan orang atau peserta didik atau murid sama pandangan dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan peserta didik terhadap pelajaran atau tentang dunia ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau saya teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, walaupun perilaku buruk peserta didik atau murid itu sebenarnya ada tujuan. Nah, tujuan apa? Itu yang akan kita cari. Berikut adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini dia. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal teori yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain tersebut memiliki hak penguasaan terhadap dirinya. Berikutnya yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar Bapak Ibu ya? Ya, kalau kita bujuk gagal terjadi apa? Pemaksaan, kan gitu. Nah, kalau kembali, coba ambil alat praktikumnya. Aneh kamu? Ambil alat praktikumnya. Itu pasti terjadinya pemaksaan setelah bujukan kita gagal pada murid. Nah, seharusnya, ini dia. Kalau teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi, dia silakan. Kalau misalnya anaknya tidak mau, ya kita kolaborasi sama anaknya, kita cari yang baru. Bagaimana caranya anaknya mau? Itulah intinya. Berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Jadi kalau paradigma yang sekarang itu banyak, mudah-mudahan suara kita udah tidak ada lagi kan gitu Bapak Ibu ya. Banyak yang berpikir kalau kita berpendapat orang tidak mengikuti pendapat kita atau kita memerintah orang tidak ingin mengikuti perintah kita berarti kita kalah atau sebaliknya kan gitu. Nah, seharusnya pola pikir itu berubah menjadi menang-menang. Kalau kita berpendapat misalnya mereka tidak menerima pendapat atau murid kita tidak mau mendengar diskusi kita cari solusinya. Jadi dengan sendirinya si peserta didik atau murid dapat menerima. Ya Bapak Ibu, terlalu besar suaranya? Enggak. Agak terlalu besar. Tolong kecilkan volumenya sedikit. Lepas. Oke, berikutnya Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ada juga makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin yang didapat murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin dari diri membuat orang mengalami potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang diharapkan. Berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, biasa kita bilang gitu ya, anak-anak gak ikut tata tertib nih, atau anak-anak gak ikut instruksi dari gurunya, berarti gak patuh, Anda tidak disiplin, gitu ya. Sering ya terjadi di lingkungan kita seperti itu ya. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang tujuan yang indah. Nah, jadi
kata disiplin, pengertian disiplin seperti yang saya gambarkan di slide PowerPoint ini. Nah, selanjutnya, pengaruh dari nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu nilai kebajikan, Bapak Ibu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya umum dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu terlepas dari semuanya latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang adat istiadat. Makanya dia disebut dengan nilai kebajikan universal. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itu menurut Dr. William Glasser ada teori kontrol tahun 1984. Berikutnya, dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin kita harapkan kepada peserta didik kita atau kepada murid. Kenapa? Dengan motivasi intrinsik, ya motivasi itu timbul dari hati dari murid tersebut. Dengan sendirinya, murid akan menjalani sesuai dengan kaidah dan kontraknya, sesuai dengan harapan kita. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu semua nilai kebajikan itu tercermin di dalam nilai-nilai profil Pancasila. Yang di-6 karakter profil Pancasila. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil Pancasilanya ya Bapak Ibu. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, semua yang harapan kita adalah untuk kurikulum ini, nilai kebajikan itu tercermin pada murid kita, ya sesuai dengan nilai profil Pancasila. Di situ ada beriman, berakhlak mulia, ya pasti kalau beriman berakhlak mulia sopan satu dah termasuk semua ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ada mandiri. Nah, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu biasa murid seperti itu ya. Kalau kita tidak menjalani suatu perintah dari guru kan pasti bertanya-tanya dalam pikiran peserta didik. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan gitu Bapak Ibu. Pikiran mereka pasti positif dan negatif. Tapi kan yang kita harapkan adalah yang positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini namanya motivasi eksternal juga. Jadi, ya, motivasi perilaku seseorang itu dipengaruhi dari reward dan punishment. Nah, Bapak Ibu setuju nggak apabila misalnya ada murid kita melakukan apa yang kita suruh atau apa yang kita instruksikan, dia selalu melakukan dan kita memberikan suatu reward, kita berikan pulpen atau permen atau kita puji. Setuju nggak kita kira-kira itu Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, seandainya hal tersebut apabila suatu saat kita tidak memberikan reward, itu bagaimana hasilnya? Apakah mereka tetap mau ingin melakukannya, Bapak Ibu? Apakah tetap ingin melakukannya apabila mereka tidak kita kasih reward lagi? Ternyata ada yang poinnya 100, tapi kita tidak kasih reward seperti biasa. Adakah kekecewaan dalam hati murid? Ada. Berarti reward itu belum tentu bisa menanamkan dampak positif seterusnya bagi peserta didik. Nah, motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya lakukan? Artinya, inilah yang ketiga, yang nomor 3 ini akan kita inginkan kepada peserta didik. Dengan apa?
Kalau peserta didik dia menyelesaikan semuanya interupsi dari guru, itu sesuai dengan keinginan hatinya. Kenapa? Dia paham benar, ya, paham betul apa manfaatnya bagi dirinya. Jadi bukan hanya dari reward saja atau dari umat, tapi dari timbul dari hatinya. Pergi ke sekolah kenapa? Karena saya paham. Karena misalnya saya murid ini, saya pergi ke sekolah kenapa? Karena saya paham benar, saya ingin ilmu pengetahuan untuk masa depan saya yang lebih baik. Nah, belajar IT kenapa? Misalnya kan gitu. Ya, guru-gurunya belajar IT kenapa? Harus pakai laptop, pakai ini, pakai PowerPoint, kan gitu, animasi video. Karena saya paham benar. Dengan saya belajar itu, saya akan lebih mudah mengajar dan peserta didik lebih tertarik. Nah, seperti itu yang diinginkan. Oke, nah begitu juga sesuai dengan dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, artinya yang ingin kita tuju kepada peserta didik kita, kepada murid kita adalah dia tidak hanya mengikuti perintah kita, namun juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ada kesadaran untuknya bergerak di dalam dirinya. Nah, setelah dia tergerak, baru dia bisa menggerakkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan kenalkan apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang memanjurkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju atau orang melihat dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, selama ini kan kita kalau misalnya ya mungkin ada beberapa orang guru, mudah-mudahan tidak ada di sekolah kita lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau ada anak bermasalah, kita langsung memvonis, menghukum. Ya, contohnya seperti ini, ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, datang kita langsung misalnya, cuman alhamdulillah sudah tidak ada lagi kejadian di sekolah kita. Kita stop di pagar, kita tutup pintu pagar, kita tidak mau tahu apa alasannya. Langsung kita kasih hukuman, bersihkan kamar mandi siswa atau menyapu dapur. Sebenarnya itu baik kalau Ibu. Coba saya ingat, baik kan? Tidak, seharusnya kita menggali dulu, itulah namanya restitusi, menggali dulu. Nah, jadi dengan seperti ini kita tidak hanya menghukum peserta didik, namun kita bisa mengetahui solusi yang terbaik. Ingat Bapak Ibu, kalau yang positif itu adalah solusi benar atau menang. Oke, 9 ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi sini ada perubahan karakter, bukan kita menindak tegas. Nah, bukan arti kita tegas, dengan keyakinan apabila sudah dibuat nanti. Nah, berikutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak menjadi mengecilkan murid atau membuli. Benar kan Bapak Ibu? Apabila kita hukum tiba-tiba anak-anak mesti disolahin kemana? Gitu kan? Sering ya kita dengar seperti itu Bapak Ibu ya. Disolahin. Nah, berikutnya ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu. Nah,
mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu sebenarnya bentuk keyakinan seharusnya atau peraturan, Bapak Ibu? Keyakinan, benar Ibu itu bilang keyakinan. Ya, Bapak Ibu seharusnya itu bukan peraturan, namun keyakinan. Kenapa saya bilang keyakinan? Karena dengan menggunakan helm kan selamat itu diri sendiri. Tetapi kalau itu kita anggap peraturan, maka kita akan melanggarnya. Tergantung ya, melanggarnya itu tergantung. Ada enggak yang pihak berwajib misalnya mengawasi kita? Kalau ada, berarti kita tidak melanggar, kita cepat-cepat pakai helm. Tapi kalau tidak ada, kita tidak pakai helm. Begitu juga di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Ini dulu waktu masih zaman COVID, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu keyakinan atau peraturan seharusnya? Keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah untuk menyelamatkan diri, untuk membawa diri lebih baik. Kalau sebenarnya peraturan itu sifatnya ngejas atau mengikat. Yang ditakutkan nanti tidak ada timbul kesadaran dari diri peserta didik itu murid. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat yang mengikuti pelatihan? Seperti Bapak Ibu saudara, alhamdulillah kita jadwalkan, ya kan, langsung pas kok. Itu sebenarnya keyakinan atau peraturan? Keyakinan saling menghormati antara sama rekan sejawat. Nah, untuk mendukung motivasi tersebut, kembalilah ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Begitu juga lah yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Ya, Bapak Ibu, oke? Kita sepakat antara keyakinan dan peraturan. Sepakat ya? Oke, siap. Nah, di sini akan saya tunjukkan lingkarannya. Budaya positifnya ya Bapak Ibu ya. Nah, peraturan kelas harus menjadi keyakinan kelas dan lingkup bagusnya. Nah, baru lingkungan positif timbullah budaya positif. Nah, inilah jadi lingkarannya. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, datang tepat waktu mengucapkan salam, keyakinan kelas atau peraturan? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Yakin semua. Yakin semua boleh kan? Yakin semua katanya betul. Nah, jadi menjaga kebersihan sekolah, keyakinan boleh. Lanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, keyakinan. Aktif dalam pembelajaran, keyakinan juga. Berikutnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan. Boleh. Nah, yang ini adalah kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman, keyakinan. Jadi yang di sebelah ini, itulah yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Oke, ini Bapak Ibu bisa kita lihat antara peraturan dan keyakinan. Nah, selalu kembalikan buku keempatnya. Itu peraturan yang kita sebut. Padahal kalau dalam keyakinan kita ajarkan anaknya bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang membantu orang lain. Artinya adalah saling menghormati. Itu keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pengambilan pembelajaran bimbingan. Artinya seperti Bapak Ibu menghormati orang lain dan komitmen hadir pada tepat waktu. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Artinya mencari keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Itulah keyakinan kelas. Nah, di sini ada dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Itu seharusnya kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, juga kesehatan keyakinannya.
Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu, inilah yang menjadi acuan kita nanti di dalam kelas. Nah, untuk kesepakatan kita, keyakinan kita beserta peserta didik. Kira-kira setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Setuju ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ya kalau kayak gini nih lebih enak jadinya kan gitu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, itu tadi yang masalah pemberian reward. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi terisi. Apabila biasa kita berikan penghargaan, namun setelah kita berikan penghargaan, ya, setelah kita berikan penghargaan, sekali-kali kita tidak menjadikan penghargaan itu jadi aktivitas kita lagi seperti sehari-hari, maka murid-murid kita akan turun kreativitasnya. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, pasti kan turun. Nah, kualitasnya juga turun, apalagi motivasi dalam dirinya akan hilang. Kenapa? Oh, Bapak Aulan yang ngajar tuh enak, kan gitu ya. Asal aku benar, asal saya benar, saya akan diberikan reward. Nah, misalnya Ibu Cut di APT ini kan, kalau Ibu Cut ada murid kesayangan gitu, asal benar Ibu Cut selalu memberikan kangkung goikan, malu gitu Pak pulang ke rumah untuk orang tuanya supaya masak, kan gitu Ibu Cut ya. Nah, giliran Ibu Cut sakit, maaf kata, ya si anak tidak akan belajar lagi dengan guru lain. Kenapa? Karena sudah tergantungan dengan penghargaan, walaupun dua ikan anak pun tak asal ini gitu ya. Nah, ya namanya sekolah pertanian Bucut ya, kan kangkung kan sering ya. Oh, kangkung buami kalau Bucut getak karet. Nah, kalau getak karetnya kasih 50 kilo cocok tuh Bucut. Apa itu? Nah, jadi itu artinya motivasi kita itu jangan didasari dari pemberian atau penghargaan reward yang berlebihan kepada peserta didik. Nah, berikutnya adalah ini contoh-contoh hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, tidak terlambat, begitu Bapak Ibu. Kita bisa harus membedakan hukuman atau konsekuensi ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dikotorin itu konsekuensi. Nah, bisa dilihat misalnya lagi mengelilingi lapangan basket nih seperti Pak Sugianto misalnya kan gitu ya, terlambat siswanya lari 10, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa? Karena masih di bidang itu pelajaran. Oke. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya kasih contohnya konsekuensi dan hukuman. Ini sekarang perbedaannya. Ya. Ini selek kita belum datang. Tadi saya minta tolong sama Pak Parjo memberikan seleknya. Oke. Berikutnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman Bapak Ibu ya. Itu hukuman. Nah, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi gitu ya. Berikutnya adalah perbedaannya membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, tapi kalau hukuman itu bisa jangka waktu yang panjang. Nah, ketika ada anak membenci kedisiplinan. Sebaliknya, kalau konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Nah, hukuman paksaan, tapi kalau misalnya konsekuensi stimulus atau tanggapan. Konsep diri yang buruk atau hukuman. Nah, konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, jadi terlihat jelas ya Bapak Ibu perbedaan hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat konotasi buruk, ya. Kalau konsekuensi itulah yang harus dihadapi. Nah, bagaimana pula yang lainnya kan seperti itu ya. Nah, sementara kalau budaya positifnya dari semua itu adalah, nah, ini dia. Restitusi merupakan pilihan. Nah, menguatkan waktu murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau tadi, ya konsekuensi itu dalam jangka pendek, sedangkan restitusi itu adalah jangka panjang. Kenapa jangka panjang Bapak Ibu? Karena adanya
Motivasi, benar. Ada yang motivasi terusin. Ya. Berikutnya adalah ya kalau di positif, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu kalau restitusi. Ya, anak apabila ada kesalahan pasti kita melemparkan suatu pernyataan. Apa sih nak yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki segala halnya? Apakah dengan hal seperti itu anak akan menjadi emosi atau berdendam? Tidak, Bapak Ibu. Ya, jelas tidak ya. Benar kan Ibu Endang? Jelas tidak ya? Jelas tidak. Nah, kenapa jelas tidak? Karena kita memberikan pilihan sama mereka. Nah, kamu sendiri kan kita memberikan pilihan kepada mereka kan. Nah, jadi mereka tidak akan merasa dongkol atau tidak akan merasa sakit hati, bahkan psikologisnya juga tetap terjaga kalau kita ngasih pilihan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Gitu juga kebutuhan dasar ini melekat pada peserta didik kita atau pada murid kita. Nah, contoh kasih sayang yang diterima, Bapak Ibu, dan rasa diterima. Misalnya terjadi sesuatu hal di lahannya Ibu Icu, di pertanian Ibu Icu. Anaknya misalnya maaf kata tersandung batu dan berdarah, misalnya kakinya berdarah. Ibu Icu dengan sigap, dengan telaten mengobatinya. Itu artinya apa? Anak murid akan merasa oh saya disayangi dan saya diterima di lingkungan komunitasnya Ibu Icu dalam waktu membelajar. Nah, seperti itu. Ini bukan terjadi ya, bukan halnya yang sebaliknya terjadi apabila anaknya jatuh mata kau di mana gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nggak ada kayak gitu. Nah, itu tandanya menghilangkan rasa anak diterima atau sayang, kan gitu. Atau kemudian lempar, ke mata kau lain, ya. Itu jangan. Ya, sering terjadi seperti itu. Itu tandanya tidak diterima. Nah, kesenangan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat, kita identifikasi murid-murid kita. Hal apa yang menyenangkan bagi mereka? Ini tidak, jangan aja textbook, catat buku sampai habis di papan tulis. Anak-anak kan bosan, jadi tidur di kelas atau apapun itu di kelas. Ya, coba kalau saya tanya sama Pak Suci gini ya, kira-kira Pak Suci di pelajaran olahraga nih, rekan saya kan hijau olahraga nih. Nah, untuk kesenangan anak-anak di dalam kelas itu bagaimana? Nah, ya silakan Pak Suci, apapun coba Pak Suci boleh. Nanti kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Nah, ya silakan Pak Suci. Baik, terima kasih Pak Mitra. Jadi untuk kesenangan yang selalu diterima oleh siswa, ya, diberikan oleh guru dalam dua aspek. Yang pertama dalam ruangan, yang kedua dalam lapangan. Jadi yang di dalam ruangan itu mereka itu senang atau menerima apabila penyajian guru itu mereka dapat memahami. Kemudian mereka juga karena memang saat ini di era HP komunikasi, mereka senang kalau kita bikin itu kuis dari HP itu, mereka buka, kita kasih masalah. Sekarang anak-anak yang saya lihat di dalam ruangan itu suka kasih masalah. Supaya apa? Supaya mereka itu lebih giat mencari masalah itu dapat diselesaikan melalui dari via komputer. Contoh, kita berikan masalah tentang kegiatan olahraga. Mereka akan cari dan menggunakan media. Karena HP ini kita juga memang fungsikan, maka mereka dapat menerima kalau memang kita kasih kuis-kuis melalui handphone atau grup. Jadi mereka diskusi setelah itu. Itu dalam ruangan. Aspek yang di lapangan, mereka itu suka bermain yang happy, yang olahraga itu mereka suka menerima guru atau menerima pelajar itu apabila pelajaran yang di lapangan itu hot. Kalau lapangan, tapi kok dia tidak hot, mereka juga banyak santai dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi yang penting
dua aspek itu yang di dalam ruangan, kemudian di lapangan tadi mereka ikut bermain secara hot, semangat dan gembira dan buat yel-yel gitu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Sugianto. Nah, jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi Pak Sugianto supaya murid-muridnya selalu senang di dalam pembelajarannya banyak trik-triknya. Seperti di dalam kelas Pak Sugi sering memanfaatkan media elektronik kan gitu ya, seperti handphone, membuat kuisis. Nah itu sangat bagus Bapak Ibu. Nah seperti itu supaya peserta didik kita tidak ibaratnya monoton, ngantuk, uring-uringan. Jadi kalau misalnya peserta didik kita ngantuk, uring-uringan, yang perlu ditanyakan bukan peserta didiknya, tapi restitusikan dulu diri sendiri. Nah, kalau memang seperti itu sudah kita selesaikan, insya Allah peserta didik nggak akan jenuh, malah mengikuti pelajaran kita adalah senang. Bahkan kita akan dinantikan setiap minggunya oleh peserta didik kita. Bahkan kita didoakan selalu peserta didik kita. Mudah-mudahan di hari Senin ini Pak Sugianto tetap masuk di dalam pelajaran kami. Nah, begitu bahagianya kita Bapak Ibu kalau didoakan oleh murid, yang gitu, didoakan sehat, panjang umur, kan itu intinya ya. Didoakan murah rezeki, saling berbagi. Nah, berikut adalah kebebasan. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana Bu Giza memberikan kebebasan kepada peserta didiknya di dalam pelajaran alat kesehatannya. Silakan coba Bu Giza ya. Apa jawaban Bu Giza? Ya, silakan Bu Giza. Biasanya kalau misalnya saya itu memberikan kebebasan sama anak-anak itu, saya tanya dulu Pak, mau praktik apa Bang hari ini? Mana anak? Bu, hari ini kita praktik irigasi drainase boleh nggak Bu? Kalau yang minggu lalu belum selesai. Oh boleh. Itu biasanya langsung praktik dan anak-anak akan enjoy gitu Pak, akan senang, akan happy dengan mengikuti pembelajaran. Tuh, saya jadi nanya dulu sama anak-anak, kemudian kalau misalnya kira-kira cocok itu baru kita sepakati, jadi sama-sama tiba balik gitu Pak. Kayak tadi Bapak bilang, teorinya itu menang sama menang. Anak-anak kasih pendapat sama saya juga memberikan pendapat tentang pembelajaran kepada mereka. Itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali jawaban Bu Liza ya. Ternyata Bu Liza mengutarakan kalau ya memberikan kebebasan kepada anak-anak, ditanyakan juga anak-anak, istilahnya kita identifikasi dulu ya, kesukaan mereka itu apa pada saat di awal pembelajaran seperti itu. Ya, itu sangat luar biasa. Nanti itu di berikutnya ada namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik, bakat dan karakter peserta didik. Nah, benar sekali. Nah, berikutnya adalah penguasaan. Nah, sesuai dengan teori kepala tadi, penguasaan Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya murid itu memiliki kendali penuh pada diri. Kita ini sebagai apa Bapak Ibu? Kita sebagai penuntun kendali mereka tadi agar arah yang lebih baik, menunjukkan jalan agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya, yang diterima nantinya sesuai dengan keadaan adat istiadat di masyarakat. Nah, itulah tadi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah, di sini terdapat perbedaannya yang jelas ya Bapak Ibu. Nah, kesemuanya ini ya, yang paling sering Ibu jalani itu yang mana? Ya silakan Bu Sylvi. Guru sebagai penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, atau teman? Ya silakan. Ya silakan Bu Sylvi. Silakan. Ya ini Bu Sylvi. Ya lanjut Bu. Baiklah, yang sepertinya yang sering saya kerjakan guru sebagai pemantau.
Ibu sebagai memantau. Artinya di sini sebagai pemantau ya, guru berbuat menghitung dan mengukur ya. Guru berkata apa peraturannya kan gitu ya, atau menyesuaikan diri bila diawasi kan gitu. Nah, coba kalau guru sebagai manajer, adakah perbedaan? Guru berkata kalau misalnya memantau, menghitung dan mengukur, ternyata di manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, atau di guru berkata apa peraturannya? Nah, di manajer apa keyakinan? Manakah yang kelihatan lebih baik, Bapak Ibu? Manajer. Di manajer. Jadi kita mulai dari sekarang, insya Allah saya yakin Bapak Ibu itu pasti memiliki semangat yang luar biasa. Karena memang guru-guru, terutama guru SMK itu guru-guru hebat namanya. Sebagai sesuai dengan slogan SMK bisa SMK hebat. Insya Allah kita nanti semua menjadi seorang manajer. Oke. Ya, selanjutnya adalah tugas. Ya, pernyataan yang di bawah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pembuat orang merasa bersalah. Siapa yang mengatakan? Ya, apabila ada kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, guru yang katakan. Itu artinya membuat si murid merasa bersalah. Perlukah ini? Perlu juga. Bapak Ibu. Coba bilang. Ya, tapi baik enggak? Tidak. Yang itu tidak selalu semuanya Pak. Baik, saya kecewa dengan kan gitu. Ya, nada konotasinya kurang baik. Itu bisa mengganggu psikologis peserta didik. Nah, oke. Kamu tidak pernah benar melakukan. Ini kata-katanya sama Bapak Ibu, pernyataannya sama. Cuma jasminya itu berbeda. Nah, jadi berbeda. Coba Pak Sugi di nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukan. Di otak dia selalu salah. Iya, di otaknya selalu salah. Berarti saya tukang mengukur kayak gitu, tanpa menentukan solusi. Nah, yang ketiga agak lebih unik. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Jadi seperti itu, teman kan mengajar, benar kan? Nah, berikut yang keempat sebagai pemantau. Yang seperti Bu Ami bilang, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kita sebagai pemantau. Jadi kita melihat mencerminkan mana nih. Nah, sikap yang baik kita langsung kasih penghargaan. Apabila sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah yang terbaik. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita menanyakan bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang telah kamu lakukan. Kita berikan mereka, biarkan mereka memberikan kita opsi. Nah, kalau hukum, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kelihatan perbedaannya Bapak Ibu ya. Dari pembuat merasa bersalah, kontrolnya, pendukung, teman, pemantau, manajer dan pengukur. Makanya itulah kita menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran artinya manajer dalam pembelajaran peserta didik. Oke, setuju Pak Ari? Sebagai kepala organisasi AMB, setuju? Nah, saya setuju Pak ya. Jadi kalau besok ya anak-anak mesin ini kan terkenal dengan sikapnya yang tangguh ya. Kalau saya bilang keras juga kan gitu, harus yang tangguh. Berarti nanti sebagai manajer ya Pak ya, jangan lagi misalnya kita hukuman itu mulai dikurangkan kan seperti itu misalnya kan gitu. Tapi soal Pak memang udah menetap sebagai manajer saja. Nah, banyak anak-anak mungkin yang salah memakai alat mesin, tapi Pak menunjukkan solusi yang terbaik gitu Pak ya, supaya anak tidak mengulangi. Nah, ini dia Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi nanti untuk mengendalikan sebuah permasalahan tanpa masalah, ya. Benar Bapak Sugi ya? Bukan pegadaian Pak Sugi ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah
ada di segitiga restitusi, bukan hanya di penggalian saja, tetapi ada di segitiga restitusi untuk murid. Nah, di segitiga restitusi, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, jadi misalnya ada anak yang bermasalah, contohnya ya, Bapak Ibu, ditemukan misalnya anak mencontek di ujian, ya, di ujian umum, sering juga. Ibu ngajar bahasa Indonesia kan, sih kan? Sering melihat anak yang sering mencontek, kadang-kadang mengarang gitu ya. Nah, seringnya. Jadi yang pertama, apa langkah kita? Apakah kita ambil kertas ujian yang kita sobek, atau kita keluarkan ujiannya suruh imbal seperti itu, atau kita biarkan mereka dulu ujian? Dan ujian. Iya kan? Biarkan ujian. Alasannya apa? Sujanto? Alasannya biar mereka menyelesaikan tugas mereka dulu, setelah selesai baru dia akan dipanggil dan dinasihati supaya tidak terulang lagi kejadian cara mencontek yang dilakukan orang. Terima kasih. Oke, baik sekali, excellent, sempurna. Benar yang dibilang oleh Pak Sudi. Biarkan mereka dulu ujian, selesaikan dulu ujian. Kenapa? Dengan tidak menindak mereka di situ. Satu, ya, Bapak Ibu tidak akan menjatuhkan mental peserta didik. Yang kedua, Bapak Ibu tepat mengambil, panggil anaknya, selesaikan dengan baik-baik di kantor atau di ruangan Pak Sugianto misalnya, seperti itu. Nah, itulah dia fungsi restitusi. Sebenarnya Pak Sugianto sedang melaksanakannya, cuma mungkin baru aja istilahnya ya Pak Sugianto. Oh, udah lama. Bagus. Di sering lihat pelatihan mandiri ya Pak Sugianto. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau lihat modul-modul seperti itu ada di pelatihan mandiri di kurikulum merdeka. Nah, yang pertama adalah kita manggil dulu peserta didiknya, seharusnya Bapak Ibu. Panggil dulu muridnya. Ya, tanyakan kabarnya dulu. Terus tanyakan kabarnya dulu, tanyakan keterangan. Kamu misalnya, muridnya Mita, misalnya Mita tahu kalau bapak itu. Tanya baik-baik. Gali empati mereka. Kau tahu apa kesalahannya? Di situ nanti tanyakan. Nah, kesalahan saya mencontek Pak pada saat ulang tahun. Nah, baru kita netralkan dulu, kita stabilkan dulu. Nah, jangan kecewa, jangan sedih. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin saya sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Itulah namanya menstabilkan dan identitas. Nah, bahan tanya, pasti ada alasan mereka mencontek. Apa alasan mereka mencontek? Oh, ternyata si Meta tak malam tadi malam nggak belajar karena keasikan main game, main TikTokan misalnya gitu ya, atau main Facebookan, Twitteran, sehingga malam lupa belajar. Nah, itu namanya validasi Tuhan, alasannya. Nah, baru terakhir kita tanya keyakinan kelas. Nah, mesti ada keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama di awal pembelajaran Bapak. Masih Pak berlaku jujur, bertanggung jawab. Nah, kira-kira kamu jujur nggak? Tidak, Pak. Tampilkan solusinya saudara. Apa kira-kira yang bisa perbaiki itu? Nah, oh, saya perbaikinya Pak, saya akan mengulanginya lagi. Dan saya bersedia Pak diberikan sekali ujian ulangan tambahannya Pak sebagai perbaikan kesalahan saya. Nah, kan ketemu Bapak Ibu kan? Tidak perlu kita marah-marah, kita sobek atau kita buang. Benar kan? Pak Gifari benar ya Pak ya? Benar. Setuju Bumi ya? Setuju ya? Nah, jadi mulai sekarang nanti insya Allah kita tidak ada lagi buang-buang robek. Soalnya tapi di sekolah itu kan tadi seperti Pak Sugi bilang, kita sudah belajar semua di sekolah di SMK Negeri 1. Barang-barang ini kita belajar semua di pelatihan mandiri DPN. Luar biasa sekali. Pak Sugi sendiri sudah ada 5 sertifikat. Insyaallah. Pak Ari ada berapa Pak Ari sertifikat DPN? Hingga. Ya, nah ini tidak mau jalan ke-7 ya masalah Pak ya. Sertifikat. Iya. Nah inilah tadi segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Oke, tinggal sedikit lagi kita. Nah,
Yang tadi saya ceritakan untuk menstabilkan identitas, contohnya sudah kita jelaskan ya Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu sebenarnya memang manusiawi. Ya. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, itu sudah menstabilkan identitas. Bapak juga pernah berbuat salah, ya kan gitu. Nah, malukah kita mengakui misalnya kita bilang, saya juga dulu pernah berbuat salah. Kira-kira timbulkah rasa malu kita Bapak Ibu? Janganlah manusiawi, semua orang berbuat salah. Bahkan dengan kesalahan itu bisa mencapai suatu kesuksesan. Jadi tahu trik-trik tadi kan gitu. Kenapa saya salah? Saya harus memperbaikinya menjadi lebih baik. Nah, ini menstabilkan identitas. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, validasi ya, membantu siswa mengenai basic atau kebutuhannya ya. Kata-katanya yang biasa kita pakai validasi tindakan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Tapi yang sering kita pakai itu rata-rata kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Kan gitu ya. Nah, meyakinkan, menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita buat anak-anak sebelum mengamali pembelajaran, misalnya gitu ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa kan gitu ya, Bapak Ibu? Itu kan menanyakan keyakinan kelas. Nah, refleksi ya Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, ini refleksi tahan itu teori yang sebelumnya yang saya jelaskan. Nah, kira-kira siapa yang ingin mengutarakan? Siapa? Bu Dija. Ya, silakan Bu Dija. Oh, Pak Sugi dulu. Oh, siap. Nah, Apa ini? hal baru apa yang mengubah paradigma saya dapatkan? Nah, silakan. Yang mana ini? Yang atas. Yang paling atas saja dulu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Paradigma yang saya dapatkan untuk mengubah yang dalam kelas ya, dalam kelas itu yang nyaman, tenang, secara berdiskusi pun kita secara apa namanya berat-berat itu ya tidak tidak terlalu kacau karena sudah steril ruangannya. Kemudian motivasi ke depan pun saya lebih, yang intinya saya nyaman dalam ruangan itu. Ini kepada anak-anak, kalau memang di dalam ruangan itu memang dia itu sesuai dengan yang mengubah. Kenapa mengubah itu kan sesuai dalam lingkungan itu. Oke, kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Suci. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Suci, hal-hal barunya sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Membuat kelas lebih nyaman nantinya kan gitu ya. Bagaimana membuat kelas-kelas menjadi nyaman dari teori-teori yang dijelaskan sebelumnya kan itu, membuat motivasi gitu. Nah, silakan ada ya Ibu Yuni sebagai kepala kompetensi agribisnis hasil pertanian. Silakan Bu. Alhamdulillah Ibu berkesempatan hadir. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini yang mengenai disiplin dan motivasi nutrisi yang mengenai makna disiplin di sebuah kelas itu guru tidak seharusnya menghukum. Jadi kita harus bersikap sebagai teman, tetapi teman yang mengingatkan kepada siswa. Itu intinya. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu bahwa kita sebagai guru harus punya motivasi untuk membuat anak menjadi lebih baik dengan tidak bersikap sebagai pemaksa. Jadi anak itu kalau mau mengikuti disiplin dia harus bersikap sukarela. Itu sebenarnya dipancing oleh sikap guru sendiri. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa kan Bapak Ibu. Cukup ya dua orang ini sebagai alhamdulillah. Berikan aplaus dulu lah. Nah, beri aplaus ini bukan penghargaan ya, bukan hanya karena sudah nampil mereka, tapi rasa sayang kita sama
kedua guru kita telah memberikan refleksi. Nah, berikutnya ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mungkin inilah pemaparan saya dari budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan akan menjadi kolaborasi yang baik antara kita, antara tenaga kependidikan, guru dan murid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Ibu Kakom, Kepala Kompetensi yang telah hadir pada hari ini, serta rekan-rekan sejawat saya yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.